Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Baiduri Zahra, kelas 9. Hari ini saya akan membahas tentang kerjasama nasional. Apa itu kerjasama nasional? Kerjasama nasional adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih berdaulat untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan, didorong oleh keterbatasan kemampuan negara, persamaan kepentingan atau ancaman bersama. 1. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk hubungan internasional yang terjalin antara dua negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama, saling menguntungkan, dan membina hubungan baik. Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. 1. Indonesia Singapura. Investasi strategis dan ekonomi hijau. Perekonomian dan investasi. Singapura tetap menjadi investor terbesar dengan relasi mencapai 14,4 miliar dolar pada 2025. Kedua, negara sepakat memperkuat kolaborasi di bidang ekonomi digital, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber dan ekonomi hijau. Ketahanan pangan, menandatangani kesepakatan mengenai keamanan pangan dan teknologi pertanian guna meningkatkan pasokan produk pertanian Indonesia ke Singapura. Pertahanan, mengimplementasikan Defense Cooperation Agreement (DCA) yang mencakup latihan militer bersama dan pertukaran pendidikan militer. 2. Indonesia-Malaysia, sinergi energi dan perbatasan. Kerjasama energi kolaborasi antara Pertamina dan Petronas dalam eksplorasi energi strategis, perlindungan pekerja, pembentukan wadah bersama pada Februari 2026 untuk meningkatkan standar perlindungan dan pemantauan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor perkebunan dan konstruksi. Investasi, mencatat kenaikan investasi sebesar 15% pada tahun 2026 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bilateral. 3. Indonesia-Vietnam, industri otomotif dan alutsista industri. Kendaraan listrik EV. Indonesia menyambut investasi otomotif besar dari Vietnam untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Alutsista, ekspor 500 unit bom latih P-100 ke Vietnam dan rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan lainnya dari PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Stabilitas maritim, kesepakatan patroli laut terkoordinasi faktor untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan kedua negara. Indonesia-Filipina, rantai pasok nikel dan infrastruktur. Mineral kritis nikel, sebagai produsen nikel terbesar, dunia menguasai 73,6% produksi global pada 2025. Kedua negara sepakat memperkuat rantai pasok nikel global dan membangun ekosistem baterai dari hulu ke hilir. Ekspor transportasi, Filipina melanjutkan penggunaan produk industri strategis Indonesia, termasuk pesawat dari PT Dirgantara Indonesia, serta pembangunan infrastruktur kereta api. Ekonomi digital, kerjasama pembayaran menggunakan mata uang lokal dan integrasi sistem pembayaran QRIS antara kedua negara. Indonesia dengan negara di benua Asia lain. 1. Indonesia-Tiongkok. Rantai pasok dan teknologi masa depan hubungan ini diperkuat melalui perdagangan 12 hingga 16 proyek investasi strategis senilai lebih dari 36,4 triliun US 2,19 miliar yang mulai berjalan pada awal 2026. 2. Konturis Twin Parks TCTP. Integrasi rantai pasok industri antara kawasan industri di Indonesia dengan Provinsi Fujian, Tiongkok, mencakup sektor logam dasar, pengolahan makanan laut, dan tekstil. Teknologi tinggi, kerjasama pembangunan drone, baterai kendaraan listrik EV, serta penerapan kecerdasan buatan AI di sektor logistik dan manufaktur. Ekonomi dan keuangan, kesepakatan penggunaan mata uang lokal (locally currency settlement) untuk transaksi bilateral guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Kesehatan, kolaborasi pencegahan tuberkulosis,
optimalisasi teknologi digital sistem kesehatan dan pengembangan pengobatan tradisional. 2. Indonesia-Jepang. Pertahanan dan transisi energi kemitraan ini meningkatkan menjadi comprehensive strategis partnership dengan fokus pada kemajuan regional dan keberlanjutan energi. Perjanjian pertahanan baru Mei 2026. Indonesia dan Jepang mendatangi kerjasama pertahanan di Jakarta yang mencakup perluasan latihan militer bersama, penggemaran maritim, serta transfer teknologi peralatan pertahanan. Transisi energi, kesepakatan ekonomi senilai $22 miliar Rp 370 triliun yang ditekan pada Maret 2026 berfokus pada transformasi Indonesia menuju energi terbarukan, perdagangan, dan investasi. Total perdagangan bilateral mencapai $32,07 miliar pada 2025 melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. 3. Indonesia-Korea Selatan ekosistem kendaraan listrik EV. Hulu ke hilir, kerjasama intensif dalam pembangunan pabrik sel baterai dan pusat penelitian otomotif untuk menjadikan Indonesia hubungan listrik di Asia Pasifik. Teknologi dirgantara, kelanjutan proyek jet tempur bersama KF-21 Bormae yang memasuki fase krusial dalam uji coba dan integrasi sistem. 4. Indonesia Arab Saudi. Pangan dan religi Hindia. Kerjasama ketahanan pangan, terutama stabilitas pasokan beras dan daging, serta kolaborasi dalam industri farmasi untuk menekan harga obat generik di Indonesia. Arab Saudi. Selain manajemen rutin ibadah haji dan umroh, kedua negara memperkuat kerjasama di sektor energi fosil dan investasi melalui Sovereign Wealth Fund untuk proyek infrastruktur Indonesia. Indonesia dengan benua Eropa. 1. Uni Eropa (EU). Penyelesaian perjanjian IEU-CEPA September 2025 yang menghapus tarif masuk untuk hampir semua produk Indonesia ke pasar Eropa mulai tahun 2026. Prancis berfokus pada modernisasi pertahanan, pengadaan alutsista, dan transfer teknologi industri militer antara PT Pindad atau PT PAL dengan perusahaan Prancis. Jerman, kerjasama investasi di bidang teknologi AI, transisi energi bersih, serta pengiriman tenaga kesehatan perawat profesional dari Indonesia. Belanda, kolaborasi dalam ekonomi hijau, energi surya dan hidrogen, penanganan perubahan iklim, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Republik Ceko, penguatan kemitraan di sektor industri pertahanan dan energi terbarukan di kawasan Eropa Tengah. Regional, kerjasama regional adalah bentuk kemitraan yang dijalani oleh lebih dari dua negara dalam satu kawasan geografis yang sama untuk mencapai tujuan ekonomi, politik, dan keamanan bersama. 1. ASEAN, Asia Tenggara. Ketahanan pangan dan energi. Melalui pertemuan Menteri Ekonomi pada Mei 2026, Indonesia mendorong penguatan pasokan energi dan pangan di kawasan untuk menghadapi ketidakpastian konflik global. Ekonomi digital mempercepat integrasi sistem pembayaran digital lintas negara, seperti penggunaan QRIS di ASEAN, dan mendorong transformasi digital UMKM. Stabilitas politik dan keamanan. Indonesia tetap memimpin upaya menjaga regulasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) guna memastikan kawasan tidak terjadi dalam rivalitas kekuatan besar. APEC, Asia Pasifik. Indonesia aktif dalam forum kerja sama ekonomi di lingkar Pasifik ini guna mengamankan kepentingan nasional di era perdagangan bebas. APEC 2025 Korea Selatan. Indonesia berpartisipasi dalam perencanaan peta jalanan baru untuk integrasi ekonomi regional dan liberalisasi perdagangan di Gyeongju. Pembangunan berkelanjutan. Di forum APFSD 2026 Bangkok, Indonesia menjabat sebagai Vice Chair untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan SDGs di kawasan Asia Pasifik. 3. Kerjasama bidang spesifik dan lingkungan. CTI CFF Coral Triangle Initiative.
Kerjasama regional bersama 6 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste, untuk perlindungan terumbu karang dan ketahanan pangan hayati laut. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, implementasi blok perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan ASEAN dan negara mitra, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, untuk memperluas akses pasar ekspor dunia. Forum Ekonomi Global dengan dampak regional. G20. Sebagai satu-satunya anggota ASEAN di G20, Indonesia memegang peran strategis sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi negara berkembang dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara panggung ekonomi global. Multilateral. Kerjasama multilateral Indonesia melibatkan interaksi dengan banyak negara dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama tanpa terbatas pada satu kawasan saja. G20 aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang, Global South, terkait keadilan ekonomi dan pembiayaan pembangunan di KTT Afrika Selatan 2025. OECD memasuki tahap tinjauan teknis pada April 2026 untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar global demi menjadi anggota penuh pada 2027. Kekuatan D8 2026. Indonesia resmi menjadi ketua D8 mulai Januari 2026 dengan fokus pada ekonomi halal, ekonomi biru, dan digitalisasi. PBB dan WTO konsisten berkontribusi dalam misi perdamaian dunia serta memperjuangkan sistem perdagangan yang adil bagi negara berkembang. Kesehatan dan iklim, kolaborasi global dalam menguatkan arsitektur kesehatan pasca pandemi dan pendanaan transisi energi hijau. Antarregional, kerjasama antarregional adalah bentuk kemitraan yang dilakukan antara dua atau lebih blok regional organisasi kawasan. Dalam konteks Indonesia, hal ini biasanya diwakili melalui peran aktif ASEAN yang menjalin hubungan resmi dengan kawasan lain di dunia. ASEAN, Uni Eropa, fokus pada transisi energi hijau, pertumbuhan inklusif, dan bantuan pendanaan Uni Eropa sebesar 180 euro juta untuk integrasi kawasan. ASEAN Plus 3, Asia Timur, kerjasama dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam stabilitas keuangan, CMIM, dan pembaruan area perdagangan bebas, ACFTA 3.0. APEC, Asia Pasifik, menghubungkan Asia dengan Amerika dan Oseania untuk memperkuat konektivitas digital UMKM dan perdagangan terbuka di lingkar Pasifik. ASEM, Asia Eropa, forum dialog dua benua untuk membahas isu keamanan global, ekonomi, serta pertukaran budaya dan pendidikan. FEALAC dan SWPD, kerjasama lintas kawasan dengan Amerika Latin perdagangan dan Pasifik Barat Daya, keamanan maritim dan lingkungan. Internasional, kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain atau dengan lembaga internasional untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Profil beberapa lembaga kerjasama nasional. Lembaga kerjasama nasional di Indonesia adalah badan atau forum yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati kebijakan strategis. ASEAN Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional yang menjaga wadah kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui deklarasi Bangkok, berikut adalah esensi dari kerjasama tersebut. Kerjasama ASEAN yang berhasil mencakup integrasi ekonomi melalui AFTA, pengurangan tarif sebesar 96%, dan masyarakat ekonomi ASEAN MEA, serta stabilitas keamanan melalui ZOGFAN dan SEA-NWFZ, kawasan bebas nuklir. Sektor sosial budaya sukses dengan SEA Games dan pertukaran budaya.
G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Forum ini memiliki peran strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 80% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi bumi. Presidensi G20 Indonesia 2022 sukses menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration yang membuat 52 paragraf, mencakup penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan di tengah ketegangan geopolitik. Indonesia juga berhasil mengantongi komitmen investasi senilai 125 triliun termasuk proyek transportasi dan energi. Sejarah G20 atau Group of 20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum kerjasama ekonomi internasional utama merespons krisis keuangan global tahun 1997 sampai 1999 dilandasi oleh anggota G7. Forum ini menyatakan negara-negara maju dan berkembang utama, 19 negara plus Uni Eropa, untuk stabilitas keuangan yang secara kolektif merepresentasikan 85% PDB di dunia. Uni Eropa UE adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional unik yang terdiri dari 27 negara anggota di benua Eropa, didirikan melalui Perjanjian Maastricht 1993. UE bertujuan menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran melalui integrasi ekonomi, pasar tunggal, serta kebijakan bersama. Uni Eropa UE adalah organisasi supranasional politik dan ekonomi unik yang terdiri dari 27 negara anggota di Eropa, didirikan resmi pada 1993 melalui Perjanjian Maastricht. UE bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi, stabilitas politik, keamanan, dan kualitas hidup melalui pasar tunggal dan mata uang bersama euro. Itu saja tentang materinya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.